Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Hari ini lagi-lagi langit Bandung turut mendung. Satu yang dipikirannya semoga tak ada lagi bencana yang melanda. Cukup bencana yang telah mengguncang di awal tahun. Banjir yang melanda Kalimantan Selatan cukup menyentak publik. Untuk pertama kalinya, Kalimantan dikabarkan mengalami bencana banjir yang begitu parah. Jika biasanya yang terjadi menjadi langganan banjir setiap tahun yakni kota metropolitan Jakarta. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Kalimantan berduka akan bencana yang melandanya. Setelah banjir, Kalimantan disusul oleh gempa yang mengguncang Sulawesi Barat hingga banyak bangunan yang roboh. Kini warga Pulau Jawa juga ikut merasakan pabriknya menghadapi erupsi gunung dan longsor yang menelan banyak korban serta material. Jika ditilik lebih jauh, bukankah inilah zamannya, zaman yang diriwayatkan Rasulullah? Ada apa sayang? Pertanyaan dari mertuanya membuatnya terkejut. Ia tadi sedang asyik menonton televisi, namun saat melihat berbagai tayangan bencana yang melanda Indonesia di awal tahun, membuatnya ikut ngeri juga prihatin. Bagaimana saudara yang sedang tertimpa musibah itu bertahan hanya dengan tenda-tenda darurat yang juga seadanya? Bagaimana jika hujan? Itu sangat tidak efektif, apalagi katanya sudah kekurangan bahan makanan. Itu bun, sekarang banyak banget bencana. Wabah COVID ini saja belum selesai. Dan bencana secara beruntun menimpa Ibu Pertiwi di awal tahun. Padahal harapan kita semoga tahun ini lebih baik dari yang kemarin. Dengan nada prihatin Reni menceritakan pada Yani. Iya, sedih banget melihat mereka menghadapi musibah. Semoga mereka tetap semangat dan tabah. Amin. Oh ya bun, gimana kalau aku ikut donasi? Walau nggak banyak, setidaknya bisa bantuin mereka. Tiba-tiba saja sebuah ide terlintas. Tadi tak sengaja ia melihat sebuah banner seminar yang dananya akan didonasikan pada mereka yang sedang mengalami bencana. Ide bagus, sekalian nanti bunda ikut donasi ya sama kamu. Sekarang udah mau siang, kamu nggak mau masak? Sekalian bawain makan siang buat Niko. Dia itu suka kerja dan lupa makan. Karena sekarang udah punya istri, jadi tugas bunda buat ngingetin anak nakal itu. Bunda serahkan ke kamu aja ya, gak apa-apa kan? Meski rasanya tak ingin, tapi ia segan dengan Yani. Mertuanya itu begitu baik. Ia tak akan tega membuatnya sedih, apalagi mengenai permintaan Niko untuk selalu bersikap baik dan seakan mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Iya bun, itu emang udah kewajiban aku. Terima kasih sayang, Niko beruntung banget dapat istri seperti kamu. Reni hanya tersenyum, dalam hati ikut mendumel. Dia beruntung, tapi gue yang beruntung. Tentu saja itu hanya dalam hati. Mana mungkin ia mengatakan itu pada mertuanya. Bisa-bisa akan serangan jantung. Tok-tok, ketukan pintu dari luar membuat orang yang sedang sibuk dengan berbagai berkas itu menggeram kesal. Ini untuk kesekian kalinya orang datang dan mengganggu dirinya yang sedang sibuk membaca laporan yang ditinggalkan selama 2 bulan terakhir. Masuk. Nik, tolongin gue Nik. Orang yang baru saja masuk berlari menghampiri Niko yang menatapnya heran. Ada apa? Lo kenapa sampai gini sih? Bawa gue pergi Nik, gue gak mau di sini lagi. Di sini gak aman. Dengan panik, Nita bercerita. Bahkan air matanya sudah mengucur bebas. Hei Nita, tenang, lo kenapa? Niko berdiri dan berusaha menenangkan Nita yang sepertinya sangat ketakutan. Gue takut. Dia mau merusak gue Nik. Maksudnya gimana sih? Merusak gimana? Siapa? Niko tak paham akan kemana arah ucapan Nita ini. Dia itu psycho. Dia mau bunuh gue kalau gue gak nikah sama dia Niko. Gue harus gimana? Gue takut banget dia juga ngancem keluarga gue Nik. Ayolah tolongin gue.
Nita bersikeras. Dia itu dia. Tapi belum sempat Nita mengatakan siapa yang sebenarnya ia maksud, seseorang lebih dulu membuka pintu. Awalnya wajah itu terlihat terkejut, namun berubah menjadi senyuman. Bukan senyum yang seperti biasanya, namun senyuman itu sejenis senyum miring yang meremehkan. Wah, bagus sekali. Dramanya sudah mulai. Atau gue yang salah waktu? Tring tring tring. Reni menggeram kesal saat lagi-lagi ponselnya berdering disertai dengan pesan beruntun yang entah kapan akan berhenti. Masih dengan perasaan kesal yang membumbung tinggi ia meraih ponselnya. Ia cukup terkejut saat melihat siapa siapa yang tertera di sana. Halo? Ada apa sih lo? Kayaknya gabut banget sampai segitunya. Gue lagi sibuk, malas ladenin lo. Hendak menutup sambungan telepon secara sepihak, namun tertahan oleh suara di seberang sana. Assalamualaikum. Gak usah galak bisa gak sih? Gak ada sopannya banget jadi adek. Ya salah juga lo juga sih, ngapain malah spam kayak gitu. Lo tahu gak sih hari ini gue kesalnya double. Jadi kalau lo hubungin gue cuma nambah kadar kekesalan gue. Mending putusin aja sambungan teleponnya. Reni masih menggeram kesal. Entahlah kenapa pula hari ini mendapatkan begitu banyak masalah. Tadi pagi saat membuka portal kampusnya, karena mendapat info bahwa nilai mata kuliah yang baru saja ia finalkan sudah keluar. Betapa terkejutnya dirinya saat mengetahui apa yang terpampang di sana. Nilainya C, nilai yang setara orang yang tak pernah mengikuti mata kuliah selama 1 semester. Nilai yang sama saat mahasiswa tak pernah mengumpulkan tugas. Dan nilai yang sama seperti mahasiswa tak mengikuti ujian mid dan final. Ini benar-benar gila. Ia bahkan sudah konfirmasi ke dosen yang bersangkutan dan jawaban sang dosen begitu mengecewakan. Katanya introspeksi diri. Saat ditanya letak kesalahannya di mana, dengan gampangnya ia mengatakan jawaban saat mid dan final tak memenuhi syarat. What the hell? Mengenai jawaban saat mid 1 pertanyaan dan itu rebutan. 1 soal 4 orang. Jika orang pertama sudah menjawab dengan benar, maka 3 orang lainnya tidak akan kebagian. Untuk final, banyak kok yang tak menjawab sama sekali mendapatkan nilai A. Coba katakan di mana letak keadilannya. Bahkan saat ingin menanyakan lebih lanjut dengan tanpa dosa mengatakan berhenti bertanya. Saya tidak akan meladeni lagi. Katakan di mana letak attitude yang selama ini dijunjung tinggi. Begitukah attitude yang baik? Begitukah seharusnya dosen pada mahasiswanya? Kurasa tidak. Belum usai kekesalannya terhadap dosen tak tahu diri itu, dosen yang tak menghargai usaha orang lain, kini ia harus dihadapkan untuk bertemu dengan orang yang sangat dia benci. Ia benci melihat wajahnya, ia benci bertemu dengannya, dan ia benci jika harus berurusan dengannya. Tapi walau bagaimanapun ia benci, ia akan tetap berurusan dengan makhluk yang satu itu. Karena sekarang makhluk itu adalah suaminya. Ingat ya, suaminya. Lo kenapa sih Ren? Gue sebenarnya kangen lo sama kamu. Tapi gue malah disuguhi dengan omelan lo yang suaranya ngalahin tua masjid. Sini cerita sama gue, ada apa? Halah, bullshit. Sejak kapan lo kangen sama gue, No? Yang ada selama ini lo selalu aja ngajak ribut. Kalau gak ribut pasti lo ngejek gue. Itu tanda sayang gue sama lo, Ren. Lo mah gak peka. Gue selalu jahilin lo itu biar gue tetap bisa lihat lo berekspresi. Lo itu gemesin tahu kalau lagi marah. Tapi karena sekarang lo gak ada di rumah, gue kesepian. Gak ada lagi bahan buat gue jadiin bulian. Gak ada lagi yang jadiin gue korban pukulan, gigitan, tamparan, dan tendangan. Reni, abang lo ini kesepian. Reni hanya bisa mendengkus kasar. Kenapa? Reno menjadi sangat alay begini. Sejak kapan Reno menjadi begitu perhatian padanya? Lebay.
Terserah deh lo mau bilang alay atau lebay. Lo beneran gak apa-apa kan? Sumpah hari ini perasaan gue gak enak banget. Dan itu selalu tertuju sama lo. Beneran kan? Lo gak ada apa-apa? Reno terdengar begitu khawatir. Tapi Reni tak percaya begitu saja. Reno itu suka ngeprank. Reni cukup paham dengan taktiknya itu. Gue sehat walafiat, no. BTW ini lo beneran khawatir? Reni memastikan. Ya iyalah Reren, kalau gue gak khawatir, mana mungkin gue nelpon sampai 10-an kali, spam chat lo ratusan kali. Mendengar penjelasan Reno, ia berpikir mungkin Reno benar-benar khawatir padanya. Tak bisa dipungkiri jika ikatan batin mereka begitu kuat. Saat kecil dulu saja, saat Reni sakit maka Reno akan ikut merasakan. Saat Reni dalam bahaya, maka Reno akan merasakan was-was yang sama. Intinya walau mereka tak identik namun ikatan mereka begitu kuat. Gue gak apa-apa no, gak usah berlebihan. Itu mungkin hanya perasaan lo aja. Gue seneng kok di sini, sekalian nostalgia di kota kembang. Ren jangan bohong sama gue. Om-om itu gak nyakitin lo kan? Gue takut Ren, lo cuma dijadikan bahan pelampiasan sama dia. Gue takut lo jadi ajang balas dendam aja sama dia. Reni tertawa, bukan karena ada yang lucu, tapi karena tebakan Reno ada benarnya. Bukan sebagai pelampiasan, melainkan sebuah tameng agar tak lagi ditanya perihal kapan nikah oleh bundanya. Sebenarnya Reni merasa heran, mengapa harus ditanya? Padahal katanya Niko itu memiliki banyak mantan. Kenapa tak memilih salah satunya saja? Lo kebanyakan nonton sinetron Ikatan Cinta nih. Ketularan mama ya. Jadi terbawa suasana kan sama kisahnya Aldebaran yang nikahin Andin hanya buat balas dendam. Terdengar helaan nafas berat dari seberang sana. Ya gak bakalan lah no. Lo kan tahu gue gimana. Gue bukan wanita lemah yang hanya akan menye-menye saat orang lain lukain ego gue. Lo tahu gimana Reni saat berhadapan dengan orang yang gak dia suka. Tenang aja, gue aman. Reni meyakinkan. Oke deh, gue percaya. Ingat ya Ren, kalau ada sesuatu lo harus hubungin gue. Jangan takut sama apapun. Gue akan menjadi orang terdepan buat jadi tameng lo. Cucuitnya Mas Nonoku. Sini Mas, ada peluk. Reni tertawa setelah mengatakan itu. Alay. Nah kan sekarang berbalik. Ya udah deh, teleponnya tutup dulu ya. Gue mau nganterin makanan buat si Om. Kata bunda, dia workaholic, jadi harus diingetin makan. Sebagai menantu yang cantik, baik hati dan tidak sombong, maka gue akan menuruti kemauan bunda. Bye no. Assalamualaikum. Iya aja udah. Waalaikumsalam. Reni memutuskan teleponnya saat mendengar balasan salam dari Reno. Walau terselip keraguan, ia menuruni taksi yang tadi ia gunakan sebagai alat transportasi menuju kantor milik Niko. Kata bunda tadi, tak mengapa ia perginya naik taksi, asal pulangnya bersama suami. Reni membayangkannya saja bergidik ngeri. Ia masuk ke dalam kantor dan menanyakan letak ruangan Niko pada resepsionis yang ada di sana. Setelah mengetahui di mana letaknya, Reni menaiki lift. Tanpa menunggu lama, ia tak mau susah hanya untuk mengetuk pintu. Namun nyatanya ia salah. Seharusnya ia mengetuk pintu terlebih dahulu, karena pemandangan di dalam sana begitu tak baik. Tapi ia dengan cepat merubah mimik wajahnya. Ia tak berhak terkejut. Sambil menampilkan senyum miring, ia menghampiri. Bersambung, thank you for watching.